Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, dan di kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Bang Evangelis Yonathan Nandar. Ya, assalamualaikum buat Bang Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Julius, gimana kabarnya? Oke, baik. Ini gimana nih Bang Nandar? Ini kan yang lagi heboh-heboh ini adalah masalah peliputan sidang di tanggal 24. Sebenarnya bukan masalah peliputan ya, siapa aja bisa liput, tapi kehadiran Ya, Bang Nandarnya yang membuat ini hmm. jadi kayak agak panas gitu ya. Betul. Saking panasnya Yang banyak akan juga kaum muslimin. Ya, saking panasnya Halo, juga suaranya banyak. hilang. Halo, kedengar suara saya? Halo, Bu Iya, Julius? silakan. Iya, kedengar Bang. Ya, saking panasnya banyak juga kaum muslimin yang WhatsApp saya japri yang mengkhawatirkan atau mencemaskan, dan banyak juga yang mendukung begitu. Apa yang mau dicemaskan maksudnya? Kan ini kan daerah yang Ciamis ini kan notabene mayoritas Muslim. Terus dari hakimnya, jaksanya, bahkan tamu-tamunya atau para orang-orang yang datang di situ juga banyak kan Muslim. Paling yang oten cuma beberapa orang ya. Apa yang mendasari sampai harus dicemaskan gitu Bang Nandar? Ya mungkin mungkin mereka mencemaskan saya itu didasari atas kecintaan, atau mereka tumbuh rasa sayang kepada saya begitu. Tentu khawatir itu ada. Mungkin kekhawatiran saja. Nah, yang mereka khawatirkan itu, apa yang saya tangkap, takut kemudian ini menurut nalar teman-teman yang mengkhawatirkan ya, takut diapa-apain lah, takut ada kericuhan lah, dan lain sebagainya. Itu kok Julius. Tapi saya kan juga kan bisa dikorbankan. Ustadz Unggul kan bisa dikorbankan gitu. Biar Ustadz Unggul aja dikorbankan gitu. Aduh. Jadi masalahnya gini kok Julius, kalau di ruang sidang itu jangankan membuat kericuhan ya, orang makan aja. Orang ada itu yang makan minum di ruang sidang terbuka untuk umum, itu hakim langsung nunjuk. Mohon maaf, silakan keluar dari ruang sidang, ini lagi sidang, Anda minum tanpa seizin kami, gitu kan. Itu minum saja. Aku pernah menyaksikan sendiri orang minum, nggak dia ngobrol, nggak apa, cuma minum loh. Suruh diletakkan itu botol aquanya. Apalagi melakukan kericuhan. Kalau menurut saya pribadi sih, ketika kita meliput, tentu meliputnya harus memiliki adab ya. Yaitu kita nggak boleh asal liput saja, harus mendapatkan izin dari majelis hakim bahwa kita akan meliput. Insya Allah pasti diizinkan, apalagi ini sidang terbuka untuk umum ya. Insya Allah pasti diizinkan, insya Allah. Gitu. Kalau nggak diizinkan pilih kasih dong. Kecuali si Rizul Lubis nggak diizinkan ya, semua nggak diizinkan, adil gitu. Kalau Rizul Lubis boleh, masa kita nggak boleh kan gitu? Iya, enggak, insya Allah enggak ada pilih kasih, insya Allah semua sama gitu kan. Soalnya ini sidang terbuka untuk umum, kecuali ada sidang-sidang khusus gitu kan, baru nggak boleh sidang tertutup untuk umum. Ini terbuka untuk umum, sidang pidana si KC ini, sidang terkait KC ini. Jadi insya Allah terbuka dan kita bisa meliputnya, Pak Julius. Oke, siap. Dan di sini aku agak bingung Bang, karena kan kemarin sempat heboh yang video Bang Nandar ya, bahkan banyak sekali orang yang membicarakan itu, yaitu saat Bang Nandar kemarin buat video yang si KC sebut nama Evangelis. Bahkan orang sampai bingung, ini gimana sih? Bilang jangan sampai terkenal, tapi pengen orang mualaf gitu. Ini gimana jadinya? Kok agak beda, dan sampai mikir, wah nggak jadi nampaknya pergi gitu kan. Sampai tadi malam juga saya ditelepon oleh Bang Ali Musa sama beberapa orang. Ini gimana Bang Nandar, jadi nggak gitu kan? Jadi ya. Ya masa lu yang nggak jadi, aku yang jadi bingung gitu kan. Oh, sampai kemarin sampai harus nyari backup gitu, sampai nyari backup. Terakhir ada beberapa sih kontak jadinya. Iya. Di konten itu aku bilang kan nggak jadi ya, jadi karena sebetulnya pihak yang diuntungkan di sini ya tentu saya gitu. Ketika mereka sebut, bukan hanya si KC sih, si Paul Jang aja pernah nyebut saya.
Saya tidak tahu Betul. atas tendensi apa kok mereka itu bawa-bawa nama saya. Saya ini apa sih? Saya bukanlah seorang ulama, saya bukanlah seorang debater yang seperti Guru Juma gitu kan. Saya rasa kemampuan saya, retorika saya, mungkin Koh Julius juga bisa mengukur ya, bisa menimbang. Retorika saya itu biasa-biasa saja, kemampuan juga biasa-biasa saja gitu. Tetapi saya terkadang heran dengan apa yang mereka lakukan. Kok kayaknya benci banget dengan saya, menyebut nama saya gitu kan. Nah, saya pernah sempat berpikir kalau aku ke sana gitu kan, dengan banyak pihak yang tadi aku katakan mengkhawatirkan, mencemaskan, nanti katanya dibawa-bawa, nanti ditangkap. Mungkin orang yang awam terhadap hukum pikirannya ke situ, nanti langsung ditangkap gitu kan, di sana jadi saksi, dan nggak semudah itu. Ada prosedur yang harus dilalui, kemudian regulasinya jelas begitu. Nggak bisa kita ada nandar ini jadikan saksi, nggak bisa gitu Kak Julius. Itu ada Iya, mana prosedurnya bisa. gitu. Iya, mana bisa gitu. Misalnya aku ke situ terus kaca nunjuk ini nandar jadikan saksi, nggak bisa. Nah, itu enggak Jadi asal-asal ini ini. buat video apa nih? Mau ngeprank aja atau sempat kepikiran memang? Iya, emang sempat kepikiran nggak ikut ke sana. Khawatirnya, yang aku khawatirkan itu adalah apa ya? Kecemasan gitu. Kecemasan bukan dari aku gitu, tetapi dari teman-teman yang kemudian mungkin teman-teman ini apa ya? Ya tidak semuanya alumni gitu, jangan pergi gitu kan, jangan berangkat dan lain sebagainya, takut ditangkap lah, takut dijadiin inilah, takut dijadiin saksi lah, kan nggak semudah itu gitu kan. Lagi pula aku ke sana nggak ujug-ujug, halo perkenalkan nama saya Panji Sunatan Nandar, kan nggak gitu kan, kita pakai iyalah, kita pakai masker gitu kan, dan aku juga nggak pakai atribut-atribut channelku gitu, Tapi kan paling keren juga nanti kalau bisa gitu. Misalnya lu masuk Evan Julius Jonathan Nandar kayak biasa. ya orang gila Biar kali. kesal juga gitu. Ya, lu siapa, lu Hah? diusir nanti kita. Bukan malah bisa meliput, malah diusir majelis hakim. Kamu keluar, bikin gaduh aja gitu kan. Oh, kita ke sana itu nggak kayak apa ya, seperti yang teman-teman pikirkan gitu kan. Wah, nanti orang menyoroti aku, atau orang-orang melihat. Kan kita ke sana juga mungkin aku pakai jaket, ya pakai hoodie gitu kan, pakai masker. Orang yang belum pernah bertemu dengan aku sebelumnya mungkin nggak kenal itu siapa gitu. Nanti kita pun izin ke majelis hakim kan, nanti mungkin ke jaksa dulu apa gitu, ke panitera dulu untuk menyampaikan gini kan, mungkin tidak secara langsung gitu, tidak saat jalannya sidang kemudian kita izin, tidak, mungkin nanti kita di ini ya, Sebelum. sebelum sidang itu kita ngobrol gitu kan, diizinkan langsung itu, nggak pas sidang kita interupsi majelis hakim, saya liput, itu nanti justru Dilempar keluar bikin kita. malu kita. Iya. Ya. Nah, sebelum sidang kita izin dulu ke panitia, Pak, saya mau meliput ini dari ke perwakilan muslim atau apalah. Nanti saya akan berbicara gitu, Melobi ya, berbincang-bincang dengan melobi. panitianya, melobi gitu kan dengan jaksanya. Insya Allah mudah-mudahan mereka juga subscriber saya, mudah-mudahan ya, sehingga bisa Supaya iya, lebih gampang. iya lebih mudah gitu kan. Karena Mantap, ketika mantap. mempelajari kasusnya si Kaca, otomatis kan melihat para Oh iya, hakim ya nih, betul, betul. majelis hakim kan melihat kan si Kaca Bandingannya. ini mempelajari, pasti mempelajari. Begitupun jaksa mempelajari ini si Kaca ini siapa, pernah berdebat dengan siapa, kan dipelajari nanti. Ya, saya kan salah seorang yang pernah berdebat di channelnya siapa ya, aku lupa, di channelnya Aristo kalau tidak salah, itu pernah debat di Zoom juga. Itu Ko Julius. Jadi insya Allah pas aku istiqoroh kan, kita juga sholat istiqoroh, dan ya udah alhamdulillah akhirnya insya Allah ya hari Rabu berangkat. Oke, ini kenapa nih tiba-tiba ya itu kan baru kemarin loh kejadian lu berpikir nggak jadi gitu. Tiba-tiba hari ini apa yang mendasari tiba-tiba kok jadi berani gitu? Apa Ya, saat sholat subuh tiba-tiba kepikiran, tiba-tiba ada Roh Kudus juga ini mungkin. yang yang jelas Islam itu tidak mengenal ya. Islam itu hanya percaya, Islam itu hanya memohon, meminta pada satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada itu
konsepsi Roh Kudus sebagai Tuhan yang memberikan sukacita, damai sejahtera, tidak ada konsep. Nah, tapi satu hal bahwa kita mengenal Ko Julius bahwa Allah itu yang membolak-balikan hati. Makanya Rasulullah SAW pun mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di dalam keadaan Islam. Makanya orang itu nggak ada yang kemudian apa ya, hari ini A, belum tentu loh besok B. Nah, setelah saya pikir ya kan, karena kenapa? Karena pada saat teman-teman kemudian mengusulkan saya untuk tidak ikut gitu kan, itu dari teman-teman yang saya hormati itu. Ada juga teman-teman yang saya banggakan gitu, karena satu dan lain hal mereka kemudian apa ya, menyarankan. Kalau yang pertama-tama tadi yang saya sampaikan itu mungkin dari WhatsApp yang lain gitu. Ada pembicaraan khusus dari orang-orang yang saya hormati begitu kan. Tapi karena satu dan lain hal saya nggak bisa menyebutkan siapa dan dari mana mereka. Cuma intinya untuk apa ya, janganlah ke sana gitu kan. Khawatirnya nanti ini dan itu gitu. Saya tampung aspirasi mereka, teman-teman, guru-guru saya tampung. Cuma Terus setelah saya kemarin kan, pikir-pikir, iya kemarin kan ya sempat di Risuli Lubis juga itu kan, kok bisa sampai di Risuli Lubis dikirim sama si Bisu Lubis atau gimana itu ceritanya? Sampai apanya? ditantangin sama Risuli Lubis gitu. Yang tadi malam Oh, di roomnya si Risuli Lubis. ya ya. Jadi saya itu sama kayak sekarang lagi makan gitu kan. Tiba-tiba Tasik Ngaji, tahu Tasik Ngaji? Iya, iya. Nah, Tasik Ngaji ini menghubungi saya WhatsApp. Terus melampirkan link YouTube Risuli Lubis begitu ya. Hmm. Kemudian saya lihat kok thumbnailnya itu kan ada foto saya. Nah, sekilas saya sekilas gitu. Saya tidak membacanya secara utuh. Ini nantang debat saya sama Ustadz Tatsik Ngaji pun ini ditantang debat katanya, ditantang, udah dikasih linknya katanya. Oh, saya tertarik gitu kan karena jarang-jarang loh Risuli Lubis gitu kan, Joshua Tew dan Ya, lain biasa sebagainya nggak berani debat. dia. Iya, jarang-jarang. Makanya aku nggak pernah lihat Risuli Lubis debat gitu. Mungkin orang-orang pun menganggap Risuli Lubis ini orang yang berilmu, orang yang kompeten, ya, dan lain Oten yang sebagainya. berpikir gitu ya. Iya, Otan yang berpikir demikian. Karena kan biar bagaimanapun subscribernya lebih banyak dari aku ya. 300 atau 200, Pak. Patokannya itu. Oke, oke. Ya intinya dia Iya. banyak lah dia punya pengikut ya. Begitu. Setelah dikasih link sama Ustadz Tasik Ngaji itu, akhirnya saya tinggalkan itu makan saya. Saya masuk, ya sebagaimana yang dilihat gitu. Karena di rumah kalau Julius dan anak saya belum tidur, ya akhirnya nggak kondusif gitu kan, saya digangguin nama juga bocah kan. Ya. Itu Sayang gitu, padahal cerita. itu kesempatan yang luar biasa untuk ini ya, untuk mempermalukan sebenarnya, menghajar si Bisu Lubis Itu gitu. kan itu sudah dipermalukan, itu orang ditanya apa jawab apa. Tapi lu kelewatan sih, nanyanya dia nggak ngerti apa yang ditanya malah gitu ya. Ya, Kelihatan sekali dia harus nggak ngerti, jadi ngelak. ya harusnya kalau nggak ngerti kan harusnya ditanya, dia memperjelaskan atau dia Ya dia nanya, lu meminta ngomong apa kan, dia penjelasan. bilang itu bahasanya apa gitu. Iya. Dia nggak tahu itu bahasa apa. Nah, harusnya dia bilang gini kok Julius, kalau memang dia tidak mengerti apa yang aku tanyakan, Nandar nggak bisa bahasa Indonesia saja, aku nggak ngerti Ibrani, kamu ngomong bahasa Indonesia aja, itu maksudnya apa? Gitu. Kan aku bertanya, di dalam Itu kan Injil malu juga mana? dia. Iya, Hah? Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Tapi kan itu juga apa ya, kalau dia bilang dia nggak ngerti bahasa Ibrani malah malu juga gitu. Iya, itu sekelas pendeta loh. Aku juga Iya, heran kok kenapa ini maju pendeta itu. kena mundur kena dia, maju kena mundur kena. Ya Nah, udah asal itu. ngomong aja gitu jadi ya. Iya, padahal aku tuh nggak, aku tuh kalau diterjemahkan bebasnya itu kan ya, aku kan minta di dalam Injil manakah Yesus berkata ya, Payomer Yesua atau Yesua Hamasyah Amar, Anohi Hadabar, aku adalah firman gitu kan. Oh, Anohi Hamilah, aku adalah firman gitu. Nah, dabar ini sinonimnya milah gitu, atau kata firman gitu. Nah, sebenarnya itu yang ingin saya tanyakan. Cuma ya karena yang bersangkutan malah bilang takut mengganggu keyakinan gereja lain.
Karena Mhm. dia juga saya nggak ngerti dia itu Sabellian atau gimana ya, ketika menyinggung Roh Kudus dia nggak percaya. Kalau Mmm. Roh Kudus itu yang saya tangkap ya, dia nggak percaya bahwa Roh Pribadi, Kudus iya. itu bagian seperti orang Kristen pada umumnya yang Trinitas gitu kan. Tahu sih, gitu Kak Julius. Intinya Iya, saya yakin, kemudian ikut itu karena pertimbangan berbagai hal gitu, Kak Julius. Bukan hanya satu pertimbangan saja dan saya pun nerima berbagai masukan teman sini, teman sana gitu. Ya udah akhirnya lanjut gitu. Banyak juga yang dukung, "Bang Nandar lanjutkan," katanya. Ya udah lanjut gitu Kak Julius. Lagi juga ini ini saya ini nggak tahu ini tahap kapan kepikirannya gimana? dia? Kapan kepikirannya untuk berani lanjut? Berani lanjut saya kan kemarin-kemarin itu waktu ada bahkan waktu aku bikin konten tersebut kan aku lagi di Surabaya. Jadi memang Mmm. pikirannya masih ke mana-mana gitu kan. Pikiran besok, "Ah, aku besok mau ke Malang, oh besok aku mau live sama Mbak Natalia Iriani, oh aku besok nanti mau para layang." Itu pikirannya bercabang-cabang aku. Wah, para layang nanti aku gimana di atas ya, takut jatuh, takut wah pokoknya ke mana-mana. Akhirnya juga, ketika mempertimbangkan sesuatu masih belum apa ya, belum dalam Belum keadaan yang stabil, benar-benar ya yang ya nggak settle belum lah. dalam heeh, jadi nggak ini gitu, nggak netralnya nggak kalau motor tuh belum netral gitu. Kalau kendaraan itu belum netral. Nah, kalau udah di rumah kan udah nggak ada yang dipikirkan, apa coba, udah di rumah, ya udah akhirnya, maju nggak, ya udah maju Baru aja. memutuskan oke maju gitu ya, mhm. Iya, gitu Ini Kak Julius. pertimbangannya karena gengsi juga nggak gitu? Karena udah sampai dibilang Risuli Lubis, "Kutunggu kau di, persidangan," Mmm, gitu kan. Kalau nggak datang kan dijadikan konten nah pasti. betul, ya salah satunya kan itu, ketika aku bertanya dia nggak bisa jawab kan dia bilangnya, "Nanti kan kamu, ke sana," katanya, "kita ngobrol aja di sana," gitu. Mhm, Oh iya, saya kan udah mengiyakan juga ya, dan saya iya. tanya, "Dari mana kamu tahu aku mau hadiri sidang si KC," katanya dari Julius katanya gitu. Iya, dia mungkin nonton ya, dia nonton. Kalau dari saya nggak ada nomor WA dia sih. Mmm, ya intinya dia ngomong kayak gitu, mungkin dari ya dari apa, YouTube gitu. Iya, dia juga ada komplain, dia bilang kan, "Oh, saya nggak potong-potong sidangnya." Kan, dia mencoba inilah ya, klarifikasi atau mencari alasan lah, karena kan kita mencurigai, ini kan namanya orang wajar dong mencurigai, apalagi kan Oten gitu ya. Kita kan curiga memang sidangnya itu kan dipotong-potong, memang nggak full gitu, giliran, diserang saksinya, dia bikin cuma 15 menit gitu, ya kita pasti curiga. Terus dia bilang, "Enggak, saya sudah adil, seadil-adilnya, saya liput semua," gitu. Ya, nggak ada salah dong kalau kita curigai aneh gitu ya, ngapain juga diklarifikasi yang gituan gitu, karena lu klarifikasi juga orang tetap nggak akan peduli, ya sama kayak kita misalnya lagi dituduh yang jelek-jelek, kalau kita klarifikasi juga orang nggak akan percaya gitu, pembelaan tuh bukan dari diri kita, dari orang lain biasanya. Dan ya ini Rusuli Lubis udah sampai ngomong gitu, kalau Bang Nandar nggak pergi ya pasti Bang Nandar ini akan diketawain sama semua Oten gitu, akan digoreng, wah Nandar ketakutan sama Rusuli Lubis gitu pasti kan. Ya, betul betul betul. Tapi nanti kalaupun nanti berdebat, aku oke-oke aja gitu. Tapi ya nggak semudah itu loh kalau Julius, iya nggak? Ya ngajak dimakan aja, tempat makan di kantin kayak atau di mana gitu kan, kantin, Iya, tapi kalau kantin kan bisa secara gitu. ini enggak lah aku. Kalau misalnya terlalu ini enggak. Soalnya kenapa? Itu menjadi keuntungan bagi mereka kalau Julius. Kenapa itu? Keuntungannya ya keuntungannya dibikin konten dong, dia rame dong. Ya lu kan bisa bikin konten juga, sama dong. Oh iya, bisa juga sih. Itu gimana sih? Ini kan lu kan buat konten juga. Bisa mempermalukan seorang Rizuli Lubis langsung, bukan, Hmm. lewat ini ya, bukan lewat, StreamYard atau Zoom, tapi face to face gitu. Banyak yang bisa lu buat, misalnya, ya aku kok tadi sampai bilang sama Ustadz Unggul juga gitu, kalau nggak nanti belikan deh 5 bungkus nasi Padang gitu, kita mau lihat anaknya beneran bisa makan sampai 5 porsi nggak, atau dia lebih-lebihkan doang gitu kan. Ada anaknya gitu, kasih kasih aja ke anaknya. Kita mau tahu nih anaknya beneran makan segitu nggak? Atau nanya ke anaknya gitu, ini lu habisin ya. Kalau anaknya bilang, ih kok banyak kali, ya bapak kau yang bilang di channelnya kau makan sampai 5 gitu kan. Biar anaknya terkejut, ya bapakku kok ngomong kayak gitu kalau nggak benar gitu kan. Betul betul. Tapi aku rasa kayaknya dia nggak mau deh untuk kemudian kita berdiskusi di dunia nyata
yaitu ketika sidang MKC ya, mungkin di sela-sela waktu itu. Kenapa? Waktu live aja dia udah bohong loh. Mungkin Coach Julius bisa nggak mengidentifikasi kebohongannya di mana? Ketika sudah tidak ada orang yang masuk, padahal linknya sudah di-share, dan Iya, saya iya, dia masuk di awal bilang nggak mempertanyakan. laku ya, iya. Dia bilang nggak, dia minta nanti aja karena dia bilang banyak orang antri, padahal di awal Ya, dia bilang nah nggak ada yang masuk itu. gitu. Gak ada yang masuk, tapi dibilang antri ya. Antri dari mana? Orang gak ada yang masuk kok dibilang antri. Nanti aja ini banyak yang antri nunggu ini itu. Dari ucapannya ini nggak bisa dipegang gitu. Dan pasti ketika dia nanti mau berdiskusi atau bertemu ya, sebagaimana yang dia janjiin, pasti banyak orang yang membisiki, jangan ini nanti kamu malu. Pasti dia bawa ke original teks, dan pasti aku selalu akan membawa ke original teks begitu. Karena kenapa? Ini adalah satu titik dari banyaknya titik kelemahan mereka gitu. Ini salah satu Tapi titik kelemahan. Itu Tapi Coach itu Julius. malah bukannya bagus gitu, tinggal Bang Nandar live kan, ya ini ya orangnya ya, Pak Rizul Lubis, jadi nggak gitu, kalau dia menghindar atau nggak jawab, ya dia yang malu gitu kan, karena Oh, semua iya. orang bukan hanya penonton Bang Nandar yang tahu kalau akan debat sama dia, tapi penonton di channel dia sendiri juga tahu gitu, kan jadi malu dia kalau nggak jawab, kan dicecer seperti itu dia mau lari kemana, mau lari keluar ya dia yang malu gitu, artinya dia yang menghindar. Kalau dia jawab jadi ya udah kapan gitu, tanyain aja langsung kan, itu serba salah nanti dia pula yang nggak jadi datang gitu karena takut. Ya kita lihat aja nanti gitu. Saya justru yang akan bertemu saya itu bukan hanya Rizuli Lubis, Coach Julius, tapi Saifuddin Ibrahim pun katanya akan hadir. Nah, Oh gitu. Aku udah kan udah tanya, ya, dia aku bilang tanya tetap. istrinya, Ibu Sarahnya, Ibu Sarah gimana? Oh hadir. Bang Menara hadir nggak? Hadir, insya Allah. Ya udah nanti sekalian katanya. Makan, ya udah. Wah, Traktir ya kata saya. Gitu. Ngobrol-ngobrol lah kita. Ya syukur-syukur bisa diajak diskusi Saifuddin Ibrahim. Karena Saifuddin wah Ibrahim ini ini, jarang-jarang juga ya, ya. oh iya, jarang-jarang. Meskipun kita diskusinya apa ya, tidak formal gitu kan, sambil ngobrol apa, ya paling tidak bikin dia emosi kan. Banyak yang bisa didapatkan memang dari Mm-mm. bertemu langsung ya, karena kalau udah bertemu langsung nggak bisa hindar, kalau live ini kan bisa aja alasan ada urusan Hmm. lah, ya waktu saya nggak ada ya, kayak tanpa lagi kan paling sering, oh saya sibuk ya gitu, cabut gitu lari, atau nanti koneksinya hilang gitu. Kalau langsung mau gimana dia lari keluar lah dia. Hmm. Ya Jadi seru mudah-mudahan sih. lancar aja. Ya apalagi lu sama Saipudin juga ya. Ini kan udah Musuh lama banget ya. Ya rival. Tom and Jerry lah kalau kita bilang ya. Iya. Ya, ini seru sih. Apalagi si Rizul Lubis kalau perlu ya digabungin ya sama Saipudin, lu bilangin aja, kok kalian Nah, berdua aja iya. lah, gua sendiri gitu. Ya, betul betul. Nggak apa-apa. Aku pengen tahu tuh Hmm. sejauh, karena mereka berdua juga pemahamannya berbeda gitu. Mantap mantap Pemahaman sih ini tentang, bakal ya. ya bakal seru sih, yang pasti bakal seru ya, karena udah kenal ya sama KC juga, kalau bisa ya mungkin lu liput aja si KC gitu kan. Gimana Pak KC? Ya perlu Hmm. perlu dijenguk nggak nanti gitu. Hmm. Selama ini kan Betul, nggak pernah pasti. ketemu juga ya di dunia asli kan. Oh, nanti aku salami tuh. Aku salami. Beda, soalnya dulu aku berpikir gini, Ko Julius. Aku kan sidang di PN Selatan, Jakarta Selatan gitu ya. Itu Hmm. jarang sekali terdakwa itu dihadirkan di ruang sidang. Jarang sekali. Hampir aku belum pernah melihat, ya. Mungkin 1-2 saja. Yang kebanyakan tuh saksi gitu kan. Nah, ini terdakwa dihadirkan di ruang sidang. Nah, inilah kesempatan mungkin kita ya paling tidak salaman gitu kan. Ya kita bercandain gimana nanti dijenguk apa enggak gitu dan sebagainya. Gitu. Karena saya rasa di dunia maya dengan di dunia nyata ini berbeda. Mungkin kita di dunia maya seolah bermusuhan ya. Pas ketemu ya biasa aja, kayak aku sama si Luga, waktu si Samuel sama teman-teman Kristen yang biasa aja. Tapi kalau di
dunia maya di StreamYard. Tahu sendiri kan, Luga pernah juga debat sama aku kayak gitu. Tapi pas ketemu biasa aja. Mungkin hal itu pun akan terjadi insya Allah ya pas nanti aku dan mereka bertemu gitu kok Julius. Apalagi biar Ya, tapi bagaimanapun mereka kan orang tua. iyalah, Masa ya aku harus hormati ya. harus hormati juga kan. Jadi udah bisa ini atau harus persiapan dulu nih Bang Nandar bahasa monyet juga nanti Saifuddin ngajaknya diskusi jangan pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa monyet nanti dia bilang. Kalau persiapan bahasa monyet, aduh. Kalau kalau apa ya? Aku nggak ada persiapan apapun ya, nggak ada persiapan apapun dan nggak ada sesuatu yang harus disiapkan. Kenapa? Kan karena ini kan diskusi tidak formal, dalam arti bukan diskusi yang diselenggarakan oleh forum tertentu, komunitas tertentu. Saya juga tidak paham apakah ini bakal terrealisasi atau tidak. Apakah Rizuli Lubis, Saifuddin Ibrahim benar-benar kemudian nanti kita bisa duduk bersama, ngopi bareng atau makan bareng, dan kita adakan bincang santai di situ. Nah, hal-hal ini terjadi apa enggak gitu. Jadi ketika aku persiapkan, mungkin nanti hal-hal yang sudah umum saja boleh kita bahas masalah ketuhanan, atau bahas masalah nubuatan gitu kan. Bahas-bahas tentang hal-hal yang kemudian lumrah kita diskusikan aja tentang ketuhanan dan sebagainya. Itu saja sih Ko Julius. Aku nggak mempersiapkan banyak hal. Mungkin yang aku persiapkan hanyalah doa gitu kan. Mudah-mudahan banyak yang terberkati dan mendapatkan hidayah. Itu saja Ko Julius. Amin, amin. Ya, tapi yang pasti takutnya jangan sampai dicuekin gitu ya. Yang paling sakit itu udah ngomong kayak gini tiba-tiba nyampe sana tiba-tiba pura-pura nggak kenal pula gitu karena takut debat gitu kan. Ya udahlah pakai gaya pura-pura nggak kenal, diam aja dia di situ gitu kan. Itu yang nyebelin banget gitu. Kadang-kadang ada juga orang supaya supaya menghindari ya. Karena dia udah terlanjur juga nggak mungkin nggak datang nanti jadi memalukan. Ya udahlah pura-pura nggak kenal kalaupun nanti udah lu samperin dia bilang oh nggak boleh gitu kan atau lagi sibuk gitu atau penuh agenda gitu. Kalau sampai mereka berkata gitu, kira-kira apa yang akan lu lakukan? Bisa sih ada spekulasi ke sana. Kenapa? Mungkin bisa mengatakan aku sibuk, mau ini, urusan itu, ya bisa saja hal itu terjadi. Tapi di sisi lain mungkin mereka juga akan memikirkan konten, apalagi kayak Rizuli Lubis kan, wah ini momen yang bagus nih ada Yonatan Nandar gitu kan, yang kan, yang famous gara-gara Yesus nikah itu kan, mungkin akan ada pikiran ke sana gitu, wah bisa juga dijadikan konten dan lain sebagainya, tanpa mempertimbangkan apakah nanti malu atau tidak. Ya aku kan aku juga bukan, sudah aku tadi katakan ya, aku bukan debater handal, aku bukan seperti guru-guru kita, ya kan? Aku cuma ya insan biasa yang pakai ilmu, jadi tidak perlulah mereka menakuti atau takut sama aku gitu kan, nggak ada yang perlu ditakuti. Nah, Ya, tapi mungkin kan dia nanti juga akan mereka, pelajari nih. Rizuli Lubis pasti dia iya, akan pelajari. Nandar ini selama ini diskusi gimana, ya cara dia debat ya, gimana, gitu kan. Dia pasti mikir juga gitu. Wah, ini bahaya gitu. Salah babak belur. Daripada babak belur mending buat konten sama lu, ya udahlah konten makan-makan aja lah kita gitu kan. nah bisa jadi kayak gitu, bisa jadi makan apa, bikin konten makan-makan aja, ketemu ngobrol, bisa kayak gitu, bisa. Jadi banyak kemungkinan yang terjadi ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang menarik gitu kan. Dan saya berharap mudah-mudahan ada diskusi santai, paling tidak ya setengah jam gitu kan. Mengenai apa kita kupas. Salah satu di antaranya adalah apa yang saya tanyakan kemarin bisa dipulas di situ. Itu kan janji Rizul Lubis kan. Mungkin kau Julius juga Ya, pernah dengar yang kemarin aku hadiri betul-betul. Ya, live-nya itu Rizul Lubis. Kan dia wajib mengatakan, wajib. iya kan dia kan bilang gini, ya nanti aja pas kita ke sana kita ngobrol gitu kan. Nah, ini akan yang satu hal yang akan aku tagih janji ini gitu. Nanti aku Ya pengen wajib. tahu jawabannya. Mungkin kalau sama Rizuli Lubis itu, Coach Julius. Jadi nggak mungkin aku melenceng ke tema apa-apa, tema yang lainnya. Aku akan meminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan karena
yang bersangkutan sudah janji akan menjawab ketika bertemu. Itu Ko Julius. Oke, kalau dia nggak mau berdebat gitu, tetap bilang udahlah kita makan-makan aja gitu kan, baru pertama jumpa, masa kayak gitu. Akan tetap dikejar atau ya udah ngalah aja gitu? Lah siapa yang ngajak debat? Nggak ada. Kan dia ngomongnya nanti pas ngobrol-ngobrol, pas kita ketemu. Nah, pas kita ketemu, yang kita obrolkan apa? Ya itu tadi pertanyaanku. Aku pengen lihat dan mendengar apa reaksi dan tanggapannya terkait pertanyaan saya itu. Nanti kalaupun yang bersangkutan tidak ngerti apa maksud dari pertanyaanku, karena aku bisa ulangi, ini loh Pak Pendeta, pertanyaanku kayak gini, artinya seperti ini, gimana tanggapan saudara? Itu pasti nanti cari-cari di HP, kayak kemarin malam itu kan di ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat itu, Pak Tapi kalau Julius. keren bisa satu tempat tinggal malah lebih keren lagi ya. Kalau kalian tinggal bareng bisa 24 jam kalian diskusi di situ. Nggak Ketahui keinginan aku gitu belum. nanya dia tinggalnya di mana biar disamain gitu. Kalau 24 jam kayaknya enggak lah Pak Julius. Tidur sekamar pula nanti, bukan sama saya pulin, sama istrinya pula nanti ya. Jadi skandal pula nanti Bang Nandar. Iya, iya. Oke, kalau sama si ini sama Risuli Lubis kan nanti akan kejar itu ya. Walaupun mungkin nanti dia akan kalau dia nggak ngerti mungkin dia cuma akan retorika dan akan ceramah ya. Tapi pasti Bang Nandar ya kita udah tahu lah pasti akan tetap ngejar ya, akan ngejar ke sana. Terus kalau si Saipudin mau ajak diskusi apa nih sama Saipudin? Kalau sama Saipudin Ibrahim, aku kan belum punya ini ya, belum punya agenda dan ancang-ancang akan membahas apa. Tetapi kalau sudah ketemu, biasanya apa ya, ada inspirasi kita membahas apa gitu. Nah, mungkin membahas tentang ini, tidak ada keselamatan dari apa di luar bangsa Yahudi gitu. Karena kenapa? Ternyata di dalam bahasa Ibrani-nya itu maksudnya itu adalah Yesus datang dari bangsa Yahudi. Nah, karena Oh, arti Yesua itu kan menyelamatkan Bang Julius. Jadi ayat itu sebetulnya provernaim yang diterjemahkan. Paham maksud saya? oke, Jadi ya. sebetulnya kata itu tuh di dalam Kata Yohanes itu bukan ya, kata apa ya, yang tidak bukan ada kayak keselamatan dari bangsa Yahudi itu sebetulnya inilah Yesus datang dari bangsa Yahudi, gitu, dari orang Yahudi, bukan keselamatan. Kenapa kok keselamatan? Keselamatan nama Yesus itu kan Yesua itu kalau diartikan kan menyelamatkan, hmm, keselamatan. Jadi bukan bukan selamat. keselamatan Nggak ada Yesus artis dari dekat. ya. Hmm. Ya, jadi itu berbicara tentang Yesus Nama berbicara orang. dengan orang, Yesus berbicara dengan orang Samaria kan, itu kan konteks ayatnya itu. Gitu. Nanti mungkin yang akan dibahas itu. Kalaupun tidak itu ya tentang nubuatan, tentang apapun, kalau sudah kita ngobrol itu kadang mengalir sendiri loh Pak Julius. Ya. Ya enggak? Apalagi kalau dibarengin dengan rasa geram gitu ya, makin semangat ya. Iya. Dan salah satu kelemahan Saipudin Ibrahim itu mudah sekali terpancing emosi. Sedangkan salah satu hal yang menjadi kelebihan, bukan kelebihan ya, orang yang sering bilang ke aku, Nandar ini susah banget dipancing emosinya gitu. Kadang dihujat, di apa, ketika debat itu diem aja gitu. Nah ini berbanding terbalik, kalau saya Saipudin Ibrahim kan mudah sekali untuk dipancing emosinya. Nah kita ketika berdebat dengan seseorang yang mudah terpancing emosinya, maka diseranglah dari itunya, psikisnya itu. Jadi dari kelemahannya itu. Kalau sudah emosi, buyar kok Julius, apa namanya itu, Ilmu-ilmunya ya, mate. apa yang ada di Oh ingatannya itu. buyar semua itu. Nah, Pasti akan buyar karena sudah habis emosi. ya. Oke, oke, siap. Jadi akan ada ini ya, sama Arisuli Lubis juga, sama Saipudin akan diskusi juga gitu. Artinya harus cari waktu yang benar-benar mantap gitu kan, karena kita tahu susah juga. Mereka ini kan orang super sibuk ya. Saya juga baru tahu Saipudin akan hadir lagi karena beberapa kali sidang terakhir dia udah nggak muncul ya. Dan Hmm. ya ini mungkin ada
agak nyeleneh gitu ya. Aku kemarin lihat Bang Nandar punya, tiba-tiba aku jadi ingat Squid Game ini kenapa nih kayak ini misalnya. Ya, aku lihat ini langsung teringat apa tahu? Aku teringat ini tiba-tiba, yo ini kok Bang Nandar jadi Squid Game. Ini Apa warnanya tuh kok Coach sama pula Julius? ini. Yang ini Squid Game nih yang lagi viral nih. Aku pikir lu Oh, lagi mau jadi aduh, Squid aku Game. nggak itu. Itu kan hoodie. Kalau hoodie yang aku bikin itu Hmm. tergantung orderan, mau warna biru, kuning, hitam gitu. Kebetulan aku suka maron, warna merah maron, makanya aku pakai merah maron. Ada Oke, sebenarnya tapi warna kuning. lebih mirip Squid Game. Kupikir nih Bang Nandar lagi mau jadi Squid Game atau apa dia. Banyak juga yang Enggak, bilang ini kok jadi ke Squid Game pula dia. aku aja nggak ngerti hal-hal yang kayak gitu. Coach Julius. Aku kurang update masalah yang sampean bilang itu. Oh, tapi ini viral sekali ya. Ini film Korea yang viral sampai nomor 1 Netflix di tahun lalu loh. Sampai anak-anak kan Iya, banyak kali tapi tuh aku yang Squid Game semua. ya aku nggak paham, nggak begitu paham bener. Oke. Ada TV di rumah nggak pernah dilihat nonton kayak gitu. Apalagi sekarang udah berapa tahun aku nggak pernah nonton bioskop. Jadi mungkin ketinggalan aku. Kalau masalah tadi apa? Squid Squid Game. Game. Ya, Ya, tapi nggak kan tahu aku. anak-anak juga main itu. Anak-anak banyak yang main Squid Game sekarang, entah kenapa gitu. Gara-gara saking viralnya mungkin. Ya, mungkin Nggak ada, aku di tempatku nggak ada. Tempatku oh nggak ada. tempatnya nggak ada. TikTok juga banyak Hmm. kemarin kan. Ya, aku nggak lihat. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Oke, siap-siap. Artinya agak nggak nyambung ini jadinya. Oke, mungkin ya kita doakan aja buat perjalanan Bang Nandar ya, nanti akan meliput ke sana. Rencananya nanti artinya Bang Nandar jalan sendiri ya, baru ketemu sama Ustadz Unggul di sana ya. Betul betul, Insya Allah. Ini dari mana? Dari Cirebon ya? Dari Kuningan. Wah, dari Kuningan. Oke, Kuningan sama Tembaga menangan Tembaga harusnya ya lebih bagus. Lebih bagus Kuningan atau Tembaga sih? Kuningan kota, Ko Julius, bukan Kuningan benda. Oh, aku pikir Kuningan. Ya, maksud Kuningan kan biasa saingannya Tembaga. Oke, jadi akan ketemu Ustadz Unggul di sana. Jadi liput. Oke, mantap sih. Apalagi ada bawa Ustadz Unggul kalau ada apa-apa ya seperti yang ditakutkan oleh para fansnya Bang Nandar ya. Mungkin perlu di briefing juga Bang Ustadz Alwannya. Ustadz Ustadz Unggulnya ya. Sama kayak si Saipudin ya. Saipudin kan ada kemarin tuh dia buat video dia katakan dia tuh waktu debat itu sampai dia briefing dulu 10 orang penonton dia. 10 orang itu dia pilih yang badannya besar terus dia briefing. Kalau ada apa-apa sama saya, nanti saya lari. Kalian yang jadi pagar betis, kalian yang mati, saya yang selamat gitu. Mana tahu Bang Nandar harus briefing juga nih untuk Ustadz Unggul gitu. Karena kan dibilang anaknya si Rizuli Lubis ini kan badannya besar gitu. Mana tahu tiba-tiba lu permalukan bapaknya, anaknya nggak terima gitu kan. Anaknya kecil kalau nggak salah. Bocah kecil Tapi ya, dia, bocil ya. tapi anaknya makannya banyak dia bilang. Masa lupa? Aku nggak tahu yang kayak apa ya. Kayaknya orangnya anaknya gendut kalau kecil gitu. Masa Ya anaknya apapun kecil? itulah. Ya mau Hmm. gede mau orang dewasa nggak apa-apa. Kalau sama Ustadz Unggul paling aku apa namanya itu yang aku briefingin sama Ustadz Unggul paling masalah teknis peliputan begitu ya. Karena yang aku bawa kan cuma handphone. Mungkin Ustadz Unggul kan ada kamera dan sebagainya. Mungkin itu saja Oke, oke. terkait Iya, ini tripod dan lain sebagainya. ya mungkin Bang Nandar nggak nonton yang Rizuli Lubis bilang anaknya itu badannya besar sekali. Jadi kalau ada yang macam-macam dengan dia, nanti anaknya yang pitingin gitu. Nggak pernah lihat aku. Aku jarang banget lihat nonton di Sulu Lubis itu. Kemarin aja karena dikasih Ustadz ngastasi ngaji itu. Makanya aku tahu. Oke, oke. Mungkin ku bukain bentar lah ya, biar Bang Nandar juga tahu ya. Anaknya gede loh, hati-hati nih. Ini perlu diliput juga. Benaran nggak anaknya makan gitu banyak? Ini soalnya dia yang bilang ya. Ini salah satu video yang viral juga tentang anaknya. Ya, di sini. Yang jelas kita usahakan hadir. Ya tentunya saya berdoa dong, ya. Ya kalau saya hadir nggak punya perlengkapan biaya akomodasi bagaimana? Sedangkan dari Jakarta kemarin itu bisa 7 jam, saudara. Itu tolnya aja, tol Cipularang berapa, tol bandara ke
sampai sebelum Cipularang berapa, waduh cukup luar biasa lah ya, baru BBM-nya, baru hotelnya segala macam. Jadi saya hitung itu minimal 5 juta kalau kami kemarin, minimal sama hotel ya, bisa lebih, karena itu 5 juta kalau saya makan saya bisa diikuti anak saya. Tapi kan dia nggak bisa ngikuti. Misalnya saya ngambil paha ayam 1, dia bisa 3. Anak saya gede, saudara. Tingginya 180 bobotnya gede. Wow. Kalau ada yang mau ngapain saya misalnya, ya kalau ini masih sistem-sistem saya dulu, kepercayaan saya dulu, berani melawan ya, untuk numbangkan dia 4 orang lah kan gitu kan. Iya, itu pun belum tentu tumbang badannya begitu ya kan. Jadi ya wajar makannya begitu. Misalnya saya nasi nambah di warung Padang gitu 2 kali, dia bisa 3 kali 4 kali. Jadi ini anaknya besar, dia bilang ya. Dia yang bilang ini kan, anaknya badannya besar sekali gitu. Bisa numbangin orang ya. Kalau cuma 4 orang nggak sanggup lawan anaknya. Ini gimana nih Bang Nandar? Nanti dipiting pula Bang Nandar. Aku pernah lihat itu ya, ketika Rizuli Lubis ke rumahnya Saifuddin Ibrahim, kemudian anaknya itu memang besar, tapi masih kecil kalau nggak salah itu. Mungkin anak SMP lah ya. Itu ada memang anaknya agak mohon maaf, badannya agak besar, itu dalam arti gendut gitu loh. Mungkin ke situ. Yang setahu aku, apakah mungkin yang bersangkutan punya anak beberapa orang gitu, sedangkan yang waktu dia di rumahnya Saifuddin Ibrahim itu anak yang keberapa, ya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, sepengetahuan saya, yang dimaksud dengan anak yang besar itu mungkin ya waktu Pak Rizuli Lubis berkunjung ke rumah Saifuddin Ibrahim, karena di situ memang anaknya itu ditugaskan untuk jadi kameramen gitu, Ya, itu meliput. kan kapan? Tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kalau 2 tahun lalu ya tambah besar lah dia sekarang. Ya sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, 2019 ya, gitu. Karena masih kecil itu, masih kecil, dia SMP kalau nggak salah itu. Kalau katakanlah 2 tahun yang lalu dia masih kelas 2, mungkin sekarang kelas 1 SMA. Saya nggak masalah sih mau besar mau kecil juga, mau ngapain itu, mau adu tinju. Emang aku kedatangan aku ke sana itu kan bukan untuk berantem, untuk meliput, untuk menyaksikan ya. Syukur-syukur agenda dari persidangan si KC ini sudah sampai ke tuntutan tanggal 24 itu ya. Nah, bagus itu. Jadi kita tahu JPU itu nuntut si KC itu berapa tahun gitu. Biasanya nggak jauh dengan amar putusan hakim. Kalau dituntut misalnya 7 tahun, ya putusan hakim, amar putusan mungkin ya sekitar ya 6 atau bahkan bisa lebih tinggi dari tuntutan, itu bisa 9 tahun gitu. Bisa, gitu. pernah memang yang hakim kasih lebih tinggi dari tuntutan jaksa? Pernah ada itu. Tapi biasanya lebih ringan, biasanya. Tapi ada juga yang lebih tinggi, ada. Gitu. Oke, siap. Ya aku cuman bilang aja ya, jadi jangan dibilang aku nakuti Bang Nandar, karena dia bilang anaknya besar gitu kan, takutnya Bang Nandar permalukan bapaknya, nanti silap pula gitu kan, dia lihat bapaknya lagi emosi, kan karena Bang Nandar ini kan terkenal suka membuat lawan debatnya ini emosi gitu kan, jadi naik pitam, jadi nggak bisa ngontrol diri ya, takutnya nanti pas bapaknya nggak bisa ngontrol diri, dikira anaknya kita ngebully bapaknya gitu kan, namanya anak itu kan pasti ngebela bapaknya. Kalau untuk debat, misalnya debat di warung, di restoran, kayaknya nggak bakal deh aku kemudian debat sampai mengundang emosi lawan, kecuali memang dibuatkan forum ya. Misalnya dia katakanlah nyewa hotel, kemudian dibuat ya seperti diskusi yang sering kita lihat gitu kan, ada kayak podcast gitu ya, mungkin bisa. Tapi kalau di warung sambil makan, kayaknya kita juga nggak enak gitu kan melihat kiri kanan kita gitu kan. Tidak semuanya mungkin, ya kita mayoritas muslim ya, tapi kan khawatir juga ada yang non Islam. Kalau lu ajak di mana aja buktinya bisa dia kan, mana tahu Rizuli Lubis sama nih.
Luga Luga. Ya Luga kan masih single. Ini kok hubungannya ke single jadinya. Kalau Luga ini kan dia di mana aja bisa emosi gitu kan tanpa tanpa Oh malu gitu bisa maksudnya. bahas agama. Iya, kayak kemarin Oh, juga kita di Dekin Donut dia aku juga kira bisa bahas agama. Saya sampai bingung lihat dia. aku kira ini makanya aku korelasikan dengan kesinggelan itu karena aku kira Rizul Lubis nanti sama seperti Luga gitu. Bisa diajak debat dimanapun. Kalau si Luga kan memang nggak punya ini dia nggak punya apa namanya tuh beban gitu. Artinya mau debat dimanapun nggak ada yang ngelarang orang dia masih single gitu. Kalau Rizul Lubis kan punya anak, mungkin dia juga sama istrinya dan sebagainya gitu. Mungkin agak repot kalau harus menentukan tempat dan waktu untuk berdiskusi. Kayaknya Ini Bang sih Bang Nandar lagi curhat atau apa nih? Karena ada istri gitu juga mungkin. enggak curhat. Ya mungkin aja kayak gitu gitu kan. Tapi nggak tahu nanti Rizul Lubis itu sama siapa gitu. Ya Oke, sama oke. siapapun dia, aku hanya akan menagih janji begitu ya. Kalau dengan Saifuddin Ibrahim tidak ada janji, tidak ada tuntutan ya dariku kepada Saifuddin Ibrahim, sedangkan untuk Rizul Lubis dia sudah terdengar, terlihat oleh kita, oleh subscribernya, oleh subscriberku mau menjawab atas apa yang saya tanyakan, gitu. Jadi pasti aku Oke, aku tagih, iya kan? Mm-mm. siap, siap. Ya ini semua agak lucu ya. Padahal Rizul Lubis bilang ada banyak pendukungnya bilang, wah Nandar tuh di sana mau buat ribut gitu. Malah ini Bang Nandarnya yang agak takut dengan dia gitu. Jadi nggak nyambung sebenarnya. Ini sebenarnya siapa yang kasar, siapa yang lembut ini sebenarnya gitu kan. Bahkan mereka menuduh, wah ini sengaja mau buat ribut di umat muslim. Apa yang mau dibuat ribut di sana? Ada-ada aja gitu ya. Iya. Ya udah aku bilang tadi kita minum tanpa seizin hakim itu pernah ada ditegur. Bagaimana kalau kita saling sahut menyahut, bukan ditegur lagi, diusir dari ruang sidang. Gitu. Nggak mungkin lah kalau Julius kita di sana ngapa-ngapa gitu, Oke, apalagi di mantap. ruang sidang itu kan pernah ada itu waktu sidang si Kace terus banyak apa ya ada orang-orang Oh yang ya, ada teriak yang ya. teriak ya. Hmm. Oh, itu kan langsung ada, dan kalau kita lihat persidangan itu banyak juga aparat di situ, ada para polisi yang jaga gitu. Iya, karena ini Iya, kan kasusnya polisi yang penistaan ya. Penistaan pasti penjagaannya khusus lebih besar bukan ya. bukan kasus penistaannya Ko Julius, karena kasus si Kace ini sudah kasus menusantara gitu kan, hampir masuk TV. Orang se-Indonesia tahu kasusnya bukan kasus yang kemudian apa ya, sebetulnya kasus penistaan semacam ini tuh banyak sebenarnya. Cuma nggak se-viral si Kace gitu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, penjagaannya mungkin lebih ketat karena tahu si Kace ini mungkin kalau ada yang ngancam atau lagi di ini ada yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Makanya di situ dijaga dia sama itu aparat penegak hukum, Oke, kepolisian oke. dalam ini. Oke, mantap, mantap. Oke, kita tunggu saja hari H ya. Artinya berangkatnya tanggal 23 ya, 2 hari lagi ya, hari Rabu ya. Iya, hari Rabu berangkat insya Allah. Oke, Ya kita doain doakan aja. yang terbaik ya untuk Bang Nandar dan juga Ustadz Unggul yang akan meliput persidangan KC ya. Dan ini jadi contoh yang bagus juga buat pihak Muslim ya, biar besok-besok juga ada yang hadir gitu, bukan hanya dari kita gitu kan, dari yang lain juga mungkin lihat, oh ternyata ada yang ke sana gitu. Ya udahlah sama-sama gitu kan, mana tahu ada yang Muslim juga pengen ketemu nih Bang Nandar gitu kan. Ya saya rasa juga banyak fansnya Bang Nandar yang punya domisili kalau nggak di Ciamis ya sekitaran Ciamis gitu. Mana tahu ada yang mau jumpa fans, silakan juga. Mungkin boleh ya Bang Nandar ya. Oh boleh. Aku waktu ke Malang kemarin juga itu pilot para layangnya itu ya penggemarku itu subscribe sampai minta foto. Tadi sebenarnya ada yang nge-WA saya, nawari nginap di rumahnya saja. Saya bilang enggak lah, nggak usah lah, nggak enak nanti kan. Ada yang nge-WA, dia rumahnya di Ciamis. Dia bilang, Bang, saya nggak bisa bantu apa-apa, tapi bisa lah nginap di rumah saya gitu. Gue bilang nggak usah lah, gue bilang nanti ngerepotin dan malah jadi nggak enakan gitu kan. Gue bilang nggak apa-apa. Jadi
ya pasti ada gitu fans Bang Nandar yang di daerah Ciamis atau sekitarnya gitu kan boleh juga. Jadi kalau dengan orang tahu ini datang ke sidang ya jadi minimal ketemunya di sidang dan meramai-ramaikan sidangnya kan seru juga gitu. Betul insya Allah mudah-mudahan. Oke, makasih nih buat Bang Nandar atas waktunya. Saya rasa kita Sama. cukupi saja. Ya, makasih buat Yuk. semua teman-teman yang udah hadir, udah nyimak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan kita tunggu liputan dari Bang Nandar dan Ustadz Unggul di sidang KC nanti tanggal 24 Februari 2022 ini. Yuk, makasih buat semuanya. Sampai jumpa Bang Nandar.